Berlatar pada tahun 1999, kisah akan berfokus pada seorang gangster bernama Sung Tae yang belum lama ini membuka sebuah restoran. Perannya dalam organisasi tentu bukan ecek-ecek karena dirinya merupakan salah satu petarung garda depan, sehingga ketika ada panggilan mendesak dari sang bos, Sung Tae pun rela meninggalkan restoran untuk menjalankan perintah yang diberikan. Tanpa melibatkan para anggota yang masih sarapan, Sung Tae dan rekannya yang bernama Kang Pyo pun langsung berangkat ke lokasi yang di sana sudah ada satu lagi rekannya bernama Pan Ho yang dengan gagah berani menantang kelompok gangster lain demi mengambil alih wilayah kekuasaan mereka. 위험해. 야, 꼴랑 불만 왔어? Meski hanya bertiga, Sung Tae CS yang tidak mengenal rasa takut pun langsung memulai peperangan dan tak lama datanglah bala bantuan dari kedua belah pihak untuk saling membantu yang membuat Sung Tae semakin membrutal untuk menumbangkan musuh-musuhnya. 오셨습니까? Dan setelah Sung Tae CS berhasil mengalahkan pihak musuh, malam harinya si bos yang bernama Daeso mentraktir ketiganya makan untuk merayakan keberhasilan ini yang karena mereka sudah seperti keluarga. Daeso berpesan agar mereka saling melindungi satu sama lain dan tetap menjaga nama baik organisasi di lingkungan masyarakat. 절대 양아치 되지 말고 알겠지? 예, 형님. 성크! 성크! Sung Tae CS menjalani hari-harinya dengan berkelahi melawan gangster lain dengan tujuan untuk memperluas wilayahnya di mana mereka tak pernah sekalipun mengalami kekalahan yang membuat organisasi di bawah kepemimpinan Daeso menjadi organisasi yang paling ditakuti di kota tersebut. Sepuluh tahun sejak berdirinya organisasi, Sung Tae kini sudah berumah tangga dan lebih fokus dalam mengelola restoran. Ia memiliki beberapa orang karyawan. Salah satunya adalah pria bernama Taigu dan tepat hari ini restoran kedatangan tamu yakni para konsultan waralaba. 준비됐나? 당연하지. 이것들이 진짜 Kedatangan para konsultan tersebut ternyata untuk menguji kelayakan menu makanannya yang sudah dinantikan Sung Tae sejak lama karena Sung Tae dan sang istri berkeinginan untuk memperluas bisnisnya dan mereka yakin jika inilah langkah awal yang tepat untuk menuju kesuksesan. Kerja keras yang dilakukan Sung Tae mendapat respon baik dari para konsultan yang langsung memintanya datang ke kantor minggu depan. Tapi di waktu yang kurang tepat, para anggota gangster di bawah kepemimpinannya malah datang yang hal itu membuat identitasnya selaku gangster nyaris ketahuan. Dan jika itu terjadi, maka gagallah sudah apa yang menjadi tujuannya selama ini. Setelah para konsultan pergi, Sung Tae pun didebat oleh sang istri yang memintanya agar keluar dari organisasi. Bukan tidak mau, Sung Tae sebenarnya juga ingin lebih fokus dalam mengelola restoran, namun masih menunggu waktu yang tepat sampai Daeso pensiun dari jabatannya. 연결? 암튼 이번에 깨끗이 정리해. Saat mengantar putrinya ke sekolah, Sung Tae juga dibuat sedih saat mengetahui jika anaknya dijauhi oleh para murid bukan karena takut dengan profesi sang ayah, melainkan pada zaman ini gangster dianggap sebagai sampah masyarakat yang menjadikan para orang tua tidak ingin anaknya bergaul dengan anak orang seperti itu. Maka dari itu Sung Tae pun lekas menemui Daeso untuk memberikan surat izin pengunduran diri, sempat akan memotong jari sesuai aturan dari organisasi. Aksi itu langsung dihentikan oleh Daeso yang menganggap tradisi tersebut sudah ketinggalan zaman. Lantas Daeso yang baik hati pun memberikan sebuah belati antik dan mengizinkan Sung Tae jika memang ingin resign. Berat sebenarnya bagi Sung Tae untuk pensiun lebih awal, tapi ini harus ia lakukan mengingat statusnya yang sudah berkeluarga, apalagi demi putrinya yang sudah dewasa. 너는 옛날부터 식당 칼제비가 더 어울려.
Baru saja resign, Sung Tae malah mendapat kabar buruk dari rekannya tentang kematian Daeso. Setibanya di kantor, ia pun langsung menemui wakil si bos bernama Kim untuk bertanya terkait apa yang terjadi pada beliau yang ternyata Daeso telah ditemukan bundir tanpa alasan yang cukup jelas. 어떤 씹새끼들이에요! 스스로 결정한 것 같다. Dia bernama Detektif Cho. Saat ini ia sedang melakukan olah TKP untuk mencari penyebab kematian Daeso. Namun karena semua CCTV yang ada di sana mati, ia pun menginterogasi Sung Tae selaku orang terakhir yang diketahui bertemu dengan pria itu. Sung Tae pun memberitahunya bahwa ia tidak tahu pasti alasannya, namun yang jelas terlihat akhir-akhir ini beliau seperti banyak pikiran yang menjadikannya depresi akan hal itu. Tepat di hari bela sungkawa, para tamu tadi undang seketika bermunculan. Salah satunya adalah pihak bank yang bermaksud menagih hutang perusahaan. Bukan itu saja, bahkan anggota triad jauh-jauh terbang ke negara ini dengan maksud tujuan yang sama, yang karena Daeso selaku bos sudah tiada, Kim memberi usulan agar mereka menunjuk bos baru yang dipercaya dapat mengelola bisnis sekaligus bertanggung jawab dalam masalah ini. 자기 보스를 무조건 세워야 합니다. 형님 두 분은 진짜 못하실 것 같고 회사 기여도도 월등하고 완벽한데 그죠? 간판 깨끗하고. Setelah rapat para petinggi dilakukan, mereka pun akhirnya menunjuk Sung Tae sebagai ketua baru tanpa sepengetahuannya, sehingga ketika Sung Tae mendapat kabar terkait hal itu, ia pun seketika dibuat melongo karena Sung Tae dan sang istri baru saja selesai dengan urusan perizinan waralaba. 주방장이잖아요. 주방장도 하고 보스도 하고 전 자격이 없습니다. Pan Ho yang menganggap dirinya lebih layak ditolak mentah-mentah oleh para petinggi karena dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga daripada terus berdebat, Sung Tae pun mengajukan agar mereka melakukan voting di mana jumlah suara yang paling banyak akan mendapat posisi itu. 투표로 뽑죠? 트렌디야. 선거는 주말 피해서. Agar dirinya tidak terpilih, Sung Tae pun melakukan kampanye kecil-kecilan dengan cara memberi makan gratis untuk anak buahnya. Ia ingin mereka memilih Pan Ho dan sebagai gantinya akan menanggung masalah perut seumur hidup, di mana kesalahpahaman seketika terjadi saat Pan Ho yang kebetulan ada di sana menganggap kampanye itu agar Sung Tae menang dalam pemilihan. Karena merasa belum cukup dengan kampanye, Sung Tae pergi ke sebuah bank dengan maksud membuat kerusuhan. Ia yang ingin masuk penjara agar punya alasan untuk tidak menghadiri pemilihan, lantas memancing kemarahan salah satu pegawai bank sehingga... 잘못했습니다! 얘가 잘못했대잖아. 아니, 제 말고 너요. Karena si pegawai bank terlihat memukul lebih dulu, pihak kepolisian pun menganggap Sung Tae tidak bersalah dan justru si orang bank lah yang pada akhirnya ditahan. Dan di saat votingnya sudah selesai, Sung Tae pun mendapat suara lebih banyak dari Pan Ho sehingga dirinya lah yang akan menjadi ketua baru di organisasinya. 투표 총 합산 결과 낙원호텔 새 대표는 나순. Di waktu yang sangat tepat, datang istri Daeso bernama Hong yang menganggap pemilihan ini tidak sah. Bukan tanpa alasan, Kang Pyo selaku cucunya yang sudah 10 tahun mendekam di penjara, hari ini adalah hari kebebasannya. Maka dari itu, Hong ingin ada pemilihan ulang dengan menambahkan Kang Pyo sebagai kandidat nomor 3. Keesokan paginya saat pemilihan kembali diadakan, Sung Tae dibuat kebingungan karena Kang Pyo sama sekali tidak menginginkan jabatannya sebagai bos, karena ternyata Kang Pyo ingin mengejar impiannya yaitu menjadi penari tango profesional. 나순태. Meski Hong memaksanya untuk kembali ke ruang pemilihan, hal itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Kang Pyo yang tepat hari ini akan mengikuti audisi. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, Sung Tae lantas mengirim anak buahnya untuk mencegah Kang Pyo tiba ke lokasi tepat waktu. Hingga akhirnya... 시작하겠습니다. 기각. 실격.
Karena itu Kang Pyo pun didiskualifikasi karena datang terlambat. Sadar jika ini adalah perbuatan Sung Tae, ia pun diam-diam melakukan aksi pembalasan tepat saat restoran Sung Tae kedatangan utusan penting dari kantor Walalaba. Entah kapan Kang Pyo menyelinap masuk ke sana, namun para utusan mendadak pingsan setelah memakan hidangan yang disediakan. 평가단이라고? 완전 확실해. 아저씨, 끝. 왜 이러세요? 손님, 왜 이러세요? Alhasil, para pelanggan yang pingsan pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di tengah perdebatan karena menganggap karyawannya kurang becus dalam memilih bahan makanan, Kang Pyo seketika datang ke restoran yang membuat Sung Tae sadar jika ini adalah perbuatan Kang Pyo, disusul kemunculan para petinggi organisasi yang sengaja datang untuk kembali mengajak berunding. Karena keduanya tidak ada yang mau jadi ketua, salah satu petinggi pun meminta mereka agar memotong satu tangan masing-masing jika bersikeras ingin berhenti dari organisasi. Tapi karena cara itu dirasa berlebihan, Kim pun menyarankan agar mereka berduel di mana yang kalah akan ditunjuk sebagai bos yang baru. 저도 출전하겠습니다. 두 놈 중 한 놈이 뒤져야 끝난다는 거예요. 오늘 밤 끝장전 꼭 이겨라. 오케이. 지는 놈이 하는 걸로. Singkat cerita, malam pun tiba. Berlokasi di sebuah dermaga, baku hantam antara Kang Pyo dan Sung Tae pun berlangsung sengit di mana keduanya saling bertarung demi memenangkan duel. Di tengah pertarungan, Pan Ho pun ikut berpartisipasi karena sangat berambisi untuk menjadi seorang bos. Tapi tiba-tiba... 너 뭐야? Sung Tae dan Kang Pyo pun nyemplung ke dalam air dan hilang entah kemana. Beberapa hari sejak peristiwa itu, Pan Ho pada akhirnya diangkat jadi seorang bos karena kedua rekannya tidak diketahui keberadaannya, yang padahal Sung Tae dan Kang Pyo sengaja bersembunyi untuk menunggu momen tersebut. 판호 형 취임식 다녀오는 길이야. Di hari pertamanya sebagai bos, Pan Ho menghadiri acara pertemuan dengan anggota triad yang ingin mengajukan kerjasama. Dan karena bisnis yang dimaksud adalah narkoba, ia pun cukup terkejut karena sejak organisasi berdiri belum pernah menjalankan bisnis seperti itu. Di mana ini semua ternyata sudah direncanakan oleh Kim dengan tujuan agar organisasi cepat berkembang. 잘못 걸리면 징역이 비싼데 이거 독박습니다, 형님. 너 대수 따라갈래? 대수 형님이요? Ternyata dalam kematian Daeso sebelumnya juga dilatar belakangi oleh si Kim ini. Pada malam itu Daeso yang menentang keras kerjasama dengan triad membuat Kim tidak memiliki pilihan lain kecuali menghabisinya, termasuk memanipulasi kejadian agar kejahatannya tidak terbongkar. Mendengar hal itu, Pan Ho yang kesal pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi saat Kim mengancam akan menghabisinya, yang tanpa mereka sadari, Sung Tae CS dari tadi di luar dan tentu saja mendengar pembicaraan tersebut. 대수 따라갈래? 보스 될래? 라도 안 하면 애들 다 굶어 죽어. Kembalinya ke restoran, perdebatan pun terjadi karena Kang Pyo tidak ingin hanya berdiam diri. Taegu yang menyarankannya agar jangan gegabah identitasnya selaku polisi malah terbongkar. Namun sayangnya, Sung Tae sudah lama mengetahui hal itu karena alasan kenapa organisasi selalu aman dari hukum itu akibat kecerobohan Taegu sendiri yang tidak dapat menyembunyikan identitas aslinya. 따로 썼겠냐, 요즘 같은 시대에. 어쩐지 너무 안 잡히더라. Karena sudah kepalang tanggung, Taegu akhirnya memutuskan untuk kerjasama demi bisa menangani kasus ini. Ia yang diam-diam telah merekam pembicaraan Kim dengan anggota triad, lantas memberikan hasil rekaman itu pada Pak Cho selaku kapten di kepolisian. Namun karena itu dirasa belum cukup, maka Sung Tae CS harus mencari bukti lain agar lebih memadai. Bertepatan di malam transaksi, Taegu yang menghadiri pertemuan itu pun diam-diam merekam kejadian tersebut dan dengan cerobohnya mendekati meja hanya untuk mendapatkan rekaman yang lebih jelas, yang mana hal itu membuatnya dipilih untuk menguji kualitas barang haram tersebut sehingga... 저 새끼 갑자기 왜 저래? 미안해. Dalam kondisi yang cukup teler itulah, Taegu melakukan video call pada Cho untuk memberitahunya terkait transaksi ini. Sempat tak percaya karena mata-matanya ini dirasa tidak pernah berguna. Cho yang melihat ada narkoboy dalam jumlah banyak pun langsung mengerahkan pasukan untuk berangkat ke lokasi saat itu juga. Sambil menunggu para polisi tiba, Sung Tae dan Kang Pyo pun masuk ke ruangan untuk mengulur waktu. Mereka yang kecewa terhadap Pan Ho karena telah berkhianat sama sekali tidak dipedulikan oleh Pan Ho karena apa yang dilakukannya sekarang itu untuk menjaga perusahaan tetap
tetap bertahan dan akar permasalahan yang sebenarnya adalah si Kim selaku orang yang bekerja sama dengan Triad. 어떡하려고 여기를 기어 들어왔어? Meski demikian, mereka tetap menganggap Panho yang terburuk dikarenakan mengikuti Kim yang sudah jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Ia juga meyakinkan para anggota agar memilih jalan yang benar dan tidak mengikuti sosok pimpinan itu, sehingga setengah para anggota yang ada di sana pun berbalik mengikuti Sung Tae CS untuk melawan mereka. 자, 그럼 후딱 치고 가자. Melihat Sung Tae CS mendominasi pertarungan, Kim pun berniat pergi dengan membawa barang haramnya, tetapi sementara Kang Pyo akan menahan Panho agar tidak melarikan diri, Sung Tae sendiri harus terlibat perkelahian dengan anggota Triad yang berniat pergi, di mana Kim yang melihat tas berisi barang haram ada pada Taego pun dengan cepat melakukan pengejaran sampai akhirnya tepat saat Kim akan pergi dengan membawa barang haram tersebut, Kang Pyo pun sudah ada di depan pintu masuk dengan Panho yang kini sudah babak belur. Sadar jika dirinya tidak bisa kabur, Kim pun mengingatkan kembali pada Sung agar join dalam bisnis ini karena hanya dengan cara itu, hutang perusahaan akan cepat lunas. Meski tujuan Kim adalah untuk keberlangsungan organisasi, Sung Tae tidak bisa memaafkannya yang telah mengorbankan Daeso hanya demi keserakahannya, sehingga inilah yang terjadi. 짱깨 새끼가 어디서 감히 진상 손님, 갑질 손님만 다 받. Tak lama polisi pun tiba di sana dan langsung mendapatkan barang bukti dari Sung Tae yang karena Sung Tae CS berpartisipasi dalam mengagalkan transaksi, maka pihak yang akan diamankan hanyalah Kim, Panho, dan kelompok Triad selaku dalang utama dalam kasus ini. 쟤가 중국 자, 연행해. 내가 보스라니까. Tamat, cukup sekian, dan terima gaji.